Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dudung Toa Insight Broadcast. Ya, kali ini sudah ada di episode kedua. Masih kelanjutan dari episode sebelumnya, episode 2 part 1. Saat ini teman-teman semua mendengarkan episode 2 part 2. Masih melanjutkan kisah yang kemarin tentang Ranadif yang melatih tim bola basket anaknya, ya, tim bola basket anaknya. Langsung saja ke ceritanya. Check it out. Pada Januari 1971, Fordham University Rams bertanding bola basket melawan University of Massachusetts Redmen. Pertandingannya berlangsung di Amherst, di area legendaris yang dikenal sebagai The Cage. Tempat Redmen tak pernah terkalahkan sejak Desember 1969. Rekor mereka adalah 11-1. Bintang Redmen tak lain ialah Julius Erving, atau bisa disebut Dr. J, salah seorang atlet bola basket terbesar sepanjang masa. Tim UMass sangat hebat, sebaliknya Fordham adalah tim berantakan yang beranggotakan anak-anak Bronx dan Brooklyn. Pemain tengah Fordham mengalami cedera sobek lutut pada minggu pertama dan tak bisa main, sehingga pemain tertinggi di tim Fordham tingginya 1,96 meter. Pemain depan utama Fordham, pemain depan biasanya setinggi pemain tengah. Charlie Yelverton yang tinggi badannya 1,88 meter. Tapi sejak pertandingan dimulai, Rams melakukan full court press dan terus melakukannya. Kami unggul 13 lawan 6. Dan selama waktu sisanya kami bertempur. Kenang Digger Phelps, pelatih Fordham ketika itu. Pemain-pemain saya itu anak-anak kota yang tangguh. Kami lawan mereka di seluruh lapangan. Kami tahu cepat atau lambat mereka bakal goyah. Phelps menugaskan pemain keturunan Irlandia atau Italia yang tangguh untuk menjaga Erving. Dan satu demi satu anak Irlandia dan Italia itu harus keluar karena terlalu banyak melakukan pelanggaran. Tak seorang pun sehebat Erving, tapi itu tak penting. Fordham menang 87 lawan 79. Di dunia bola basket ada banyak cerita pertandingan legendaris ketika Daud menggunakan full court press untuk mengalahkan Goliat. Namun, yang mengherankannya adalah full court press tak pernah menjadi populer. Apa yang dilakukan Digger Phelps sepanjang musim sesudah mengalahkan UMass? Dia tak pernah lagi menggunakan full court press dengan cara yang sama. Dan pelatih UMass, Jack Lenham, yang dipermalukan di kandang sendiri oleh sekelompok anak-anak jalanan. Apakah dia belajar dari pengalaman dan ikut menggunakan full court press ketika sesudahnya menghadapi tim lemah? Tidak juga. Banyak orang di dunia basket yang tak percaya dengan full court press karena taktik itu tak sempurna, bisa dikalahkan oleh tim yang terlatih baik dengan penguasaan bola dan operan yang sempurna. Ranadif sendiri mengakui itu. Yang harus dilakukan tim lawan untuk mengalahkan Redwood City adalah menekan balik. Anak-anak Redwood City tak sehebat kalau harus menghadapi taktik mereka sendiri, tapi semua penolakan itu tidak tepat sasaran. Jika anak asuh Ranadif atau pemain-pemain Fordham bermain seperti biasa, mereka bakal kalah 30 poin. Full court press adalah peluang terbaik tim lemah untuk mengalahkan Goliat. Jadi logikanya semua tim lemah harusnya bermain seperti itu kan? Jadi mengapa tidak demikian? Aregwintov menemukan pola yang mengherankan yang sama. Pihak lemah yang bertanding seperti Daud biasanya menang, tapi pihak lemah yang lebih sering bertarung tidak seperti Daud. Dari 202 konflik tak seimbang dalam data Aregwintov,
Pihak lemah memilih berhadapan dengan Goliat dengan cara konvensional sebanyak 152 kali dan kalah dalam 119 kali konflik. Pada 1809, Peru melawan Spanyol dengan cara biasa dan kalah. Pada 1816, Georgia melawan Rusia dengan cara yang biasa dan kalah. Pada 1817, Pindari melawan Inggris dengan cara biasa dan kalah. Dan pemberontakan Kenny tahun 1817, Sri Lanka melawan Inggris dengan cara biasa dan kalah. Pada tahun 1823, Burma melawan Inggris dengan cara biasa dan kalah. Daftar kegagalannya panjang sekali. Pada tahun 1940-an, perlawanan komunis di Vietnam merepotkan Prancis sampai pada 1951 ahli strategi Viet Minh Pho Nguyen Giap beralih ke peperangan biasa dan langsung menderita serangkaian kekalahan. George Washington melakukan hal yang sama dalam Revolusi Amerika, meninggalkan taktik gerilya yang sangat ampuh pada tahap awal konflik. Secepat mungkin, tulis William Polk dalam Violent Politik, buku sejarah mengenai peperangan tak konvensional. Washington mengerahkan tenaga untuk menciptakan tentara gaya Inggris Continental Line. Hasilnya, dia ditaklukkan berkali-kali dan nyaris kalah perang. Memang tidak masuk akal, kecuali Anda pikirkan lagi perjalanan panjang Lawrence melintasi gurun ke Akaba. Lebih mudah memberi serangan bagus kepada prajurit dan menyuruh mereka diiringi genderang daripada menyuruh mereka naik unta sejauh 900 km melalui gurun yang penuh ular. Lebih mudah dan memuaskan mundur dan mempersiapkan diri sesudah mencetak angka dan melakukan permainan yang dikoreografi sempurna daripada menyebar merentangkan tangan dan menjaga tiap titik di lapangan bola basket. Strategi underdog itu berat. Satu-satunya orang yang tampaknya meresapi pelajaran dari pertandingan terkenal antara Fordham dan University of Massachusetts adalah pemain bertahan tubuh kecil kurus di tim mahasiswa baru UMass bernama Rick Pitino. Dia tak ikut bermain hari itu. Dia menonton dan matanya membelalak. Sekarang pun, lebih dari 40 tahun kemudian, dia masih ingat hampir semua nama pemain tim Fordham. Yelverton, Sullivan, Maynor, Charles, Zambetti. Mereka datang dengan tim yang bermain paling menekan yang pernah saya lihat, kata Pitino. 5 orang yang tingginya 1,80 meter 1,80 sampai 1,85 meter. Luar biasa sekali cara mereka menguasai lapangan. Saya mempelajarinya. Mestinya mereka tak bisa mengalahkan kami. Tak ada yang bisa mengalahkan kami di The Cage. Pitino menjadi pelatih kepala di Boston University pada tahun 1978. Ketika berumur 25 tahun, dan dia menggunakan full court press untuk melawan Boston ke penampilan pertamanya di turnamen NCAA, Liga Bola Basket Nasional Mahasiswa Amerika Serikat. Pada jabatan pelatih berikutnya, Providence College, Pitino mendapat tim yang rekor kemenangannya pada musim sebelumnya adalah 11-20. Pemain-pemain pendek yang nyaris tak berbakat mirip sekali dengan Fordham Rams. Mereka memainkan full court press dan nyaris lolos ke kejuaraan nasional. Berkali-kali sepanjang karirnya, Pitino mencapai prestasi luar biasa dengan bakat yang tak sebesar yang dimiliki pesaing-pesaingnya. Banyak pelatih yang datang ke saya tiap tahun untuk belajar full court press, kata Pitino. Dia sekarang menjadi pelatih bola basket di University of Louisville, dan Louisville telah menjadi kiblat bagi semua Daud yang mencoba belajar cara mengalahkan Goliat. Lalu mereka kirim email ke saya. Mereka bilang tidak bisa melakukannya.
Mereka tak tahu apakah pemain mereka bisa tahan. Pitino geleng-geleng kepala. Kami berlatih 2 jam setiap hari, dia melanjutkan. Selama 98% waktu latihan, pemain selalu bergerak. Kami hanya bicara sebentar, lalu kami mengoreksi. Yaitu waktu Pitino memberi instruksi, koreksinya dilakukan dalam 7 detik agar detak jantung tidak menurun. Kami selalu bekerja 7 detik. Para pelatih yang datang ke Louisville duduk di bangku penonton, melihat aktivitas yang tak pernah berhenti, lalu putus asa. Kalau mau bermain dengan aturan Daud, Anda harus nekat. Keadaan Anda harus sedemikian parah sampai-sampai tak punya pilihan. Tim mereka lumayan bagus, sehingga mereka tahu cara itu tak bakal mempan. Pemain mereka tak bisa diyakinkan untuk bermain sekeras itu. Mereka kurang nekat. Kalau Ranadiv, dia nekat. Anda mungkin berpikir ketidakmampuan anak-anak asuhnya mengoper dan mendribel dan menembak itu kelemahan besar. Tapi bukan kan? Itulah yang memungkinkan strategi ampuh mereka. Salah satu hal yang terjadi kepada Redwood City begitu tim tersebut mulai menang dalam pertandingan bola basket adalah pelatih tim lawan marah. Ada kesan bahwa Redwood City tidak bermain dengan adil, bahwa menggunakan full court press terhadap anak-anak perempuan berumur 12 tahun yang baru saja belajar main bola basket itu tidak pantas. Inti permainan bola basket anak-anak, kata para penentang, adalah belajar keahlian bermain bola basket. Anak-anak asuh Ranadiv, menurut mereka, tidak benar-benar bermain bola basket. Tentu saja bisa dikatakan bahwa dengan memainkan full court press, anak-anak perempuan umur 12 tahun mendapat pelajaran lebih berharga, bahwa usaha keras bisa mengalahkan keahlian dan tantangan yang ada, boleh ditantang. Tapi para pelatih lawan Redwood City yang kalah angka tidak sefilosofis itu. Ada satu orang yang mau berkelahi dengan saya di tempat parkir, kata Ranadiv. Orangnya besar, jelas dia dulunya main football dan bola basket. Dan dia lihat ada orang asing kurus yang mengalahkan dia di permainannya sendiri. Dia mau hajar saya. Roger Craig berkata dia kaget dengan apa yang dia lihat. Pelatih lawan berteriak ke anak asuhnya, mempermalukan mereka. Mereka teriak ke wasit, itu pelanggaran, itu pelanggaran. Tapi kami tak melakukan pelanggaran. Kami bermain bertahan agresif. Pernah kami melawan satu tim dari East St. Joe's, kata Ranadiv. Mereka sudah bermain bertahun-tahun, mungkin mereka sudah pegang bola basket dari lahir. Kami kalahkan mereka, kami unggul sampai 20 lawan 0. Kami tak membiarkan mereka melempar bola ke dalam, dan pelatih mereka marah besar sampai-sampai melempar kursi. Dia mulai teriak-teriak ke pemainnya, dan tentu saja anak umur segitu kalau diteriaki malah gampang gugup. Ranadiv geleng-geleng kepala. Aturannya tak boleh teriak. Akhirnya wasit mengusir si pelatih itu keluar. Saya takut. Saya pikir dia tak tahan karena anak-anak perempuan pirang yang dianggapnya itu payah, malah membantai timnya. Semua kualitas yang menunjukkan pemain bola basket ideal adalah keahlian dan pelaksanaan yang sempurna. Namun ketika usaha mengalahkan keahlian, semuanya tak kelihatan. Campuran permainan yang rusak dan tangan yang terjulur, dan pemain jagoan yang panik lalu membuang bola keluar lapangan. Untuk bermain dengan cara senekat itu, Anda mesti jadi orang dari luar tatanan, orang asing yang baru kenal permainan bola basket, atau bocah kurus dari New York di ujung bangku penonton. Thomas Edward Lawrence bisa berjaya karena dia sangat jauh dari gambaran perwira kerajaan Inggris. Dia tak lulus dengan nilai baik dari Akademi Militer Inggris. Dia seorang ahli arkeologi yang menulis prosa penuh khayal. Dia memakai sandal dan baju Badawi ketika menghadap atasan di kemiliteran. Dia berbicara bahasa Arab seperti orang Arab tulen.
Dia mengendalikan unta seolah sudah bisa menunggangi unta sejak lahir. Dia tak peduli apa kata orang militer mengenai gerombolan tak terlatih, karena dia tak peduli dengan tatanan militer. Dan kita juga punya Daud. Dia pasti tahu bahwa duel dengan orang Filistin seharusnya berlangsung secara formal dengan adu pedang. Tapi dia seorang gembala yang merupakan salah satu profesi berderajat paling rendah di dunia zaman dulu. Dia tak peduli tetek bengek tata cara militer. Kita menghabiskan banyak waktu memikirkan bagaimana gengsi dan sumber daya dan keanggotaan dalam lembaga elit membuat keadaan kita lebih baik. Kita tak menghabiskan banyak waktu memikirkan bagaimana semua kelebihan materi itu membatasi pilihan kita. Vivi Granadiv berdiri di pinggir lapangan selagi pelatih dan orang tua pemain tim lawan mencacinya. Kebanyakan orang bakal ciut menghadapi kritik segencar itu. Granadiv tidak. Ini benar-benar tak terduga. Maksudnya, ayahku dulu tak pernah main bola basket. Buat apa dia peduli pendapat dunia bola basket terhadapnya? Granadiv melatih tim beranggotakan anak-anak perempuan yang tak punya bakat dalam olahraga yang tak dia ketahui, dan semua itu ternyata menjadi kelebihan baginya. Di kejuaraan nasional, Redwood City menang pada 2 pertandingan pertama. Pada babak ketiga, mereka melawan tim dari Orange County. Redwood City harus main di kandang lawan, dan lawan juga menyediakan wasit. Pertandingan dimulai pada pukul 8 pagi. Para pemain Redwood City meninggalkan hotel pada pukul 6 pagi agar tak terhambat kepadatan lalu lintas. Keadaan memburuk. Wasit tidak percaya dengan 1, 2, 3 attitude. Menurutnya bermain menghalangi lemparan ke dalam itu bukan permainan bola basket sebenarnya. Berkali-kali wasit menyatakan itu pelanggaran. Pelanggaran sentuh, kata Craig. Berantakan sekali. Kenangannya menyakitkan. Anak-anak tidak mengerti, kata Granadiv. Wasit menyatakan kami melakukan pelanggaran 4 kali lebih banyak daripada tim lawan. Penonton mencemooh, kata Craig. Parah sekali. Rasio 2:1 itu bisa diterima, tapi 4:1, kata Granadiv, geleng-geleng kepala. Satu pemain kami harus keluar karena sudah melakukan pelanggaran terlalu banyak. Kami tak gentar, masih ada kesempatan menang. Tapi Granadiv menghentikan full count press. Dia harus melakukan itu. Para pemain Redwood City mundur ke wilayah sendiri dan dengan pasif menyaksikan lawan bergerak maju. Mereka tak berlari, mereka berhenti dan berpikir tiap kali menerima bola. Dan mereka bermain bola basket sebagaimana diharapkan. Dan akhirnya kalah. Tapi tidak sebelum membuktikan bahwa Goliat bukan raksasa sebagaimana yang dikira. Oke, mungkin seperti itu dari episode 2 part 2 ya, lanjutan dari episode 2 part 1. Untuk yang baru mendengarkan, boleh kalian simak dulu episode 2 part 1 supaya ceritanya nyambung ya. Untuk yang belum mendengarkan episode 1 tentang Daud dan Goliat yang melawan raksasa, seorang gembala melawan raksasa, kalian juga boleh menonton di channel yang sama, masih di playlist ini di season 1. Terima kasih semuanya sudah menonton. Untuk yang belum berlangganan, boleh berlangganan supaya tidak ketinggalan informasi mengenai konten-konten terupdate yang akan saya unggah selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang kisah Teresa de Brito. Kelas terbesar saya berisi 29 anak. Wah, asyiknya. Oke, jadi itu sedikit spill ya. Jadi menceritakan tentang jumlah ya. Nanti saya spill sedikit di episode selanjutnya. Ini akan menceritakan tentang berapa sih jumlah yang pas untuk sekolah ya, untuk anak di sekolah itu sekelasnya yang pasnya itu berapa, bagusnya itu berapa, dalam sekelas itu harusnya ada berapa siswa sih gitu supaya pembelajaran jadi maksimal. Ini nanti akan saya bahas di episode 3.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dodong Toa dari Dodong Toa Insight Broadcast pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.